Maksudnya gini Pak, jadi enak nanti bukanya. Bumi yang tiada rimba, seumpama hamba. Jadi hampir seluruh sampah yang ada di Kota Batam ini bermuara akhirnya di Telaga Punggur. Rajaku masuk YouTube yo. Di sini dimasukkan sampah, ya nanti ini akan bergetar, ya nanti terpilah dia. Nah ini sampah yang tiap hari masuk ke TPA. Nah, saudara, inilah di TPA Telaga Punggur, tempat tumpukan sampah yang berasal dari rumah Anda di seluruh penjuru Kota Batam. Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. Bang. Kabar Pak Herman? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Oke Pak. Saudara, Anda bayangkan ratusan bahkan ribuan ton sampah yang berasal dari seluruh penjuru Kota Batam, mulai dari rumah tangga, pabrik, pasar, rumah toko, hingga ke kawasan industri. Semuanya dibawa ke lokasi ini. Hari ini saya berada di tempat pembuangan akhir sampah di Telaga Punggur bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Batam, Bapak Herman Rozi. Selamat siang Pak Herman. Siang, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Pak Herman, bisa ceritakan Pak, bagaimana mengelola TPA Punggur ini? Ya, jadi hampir seluruh sampah yang ada di Kota Batam ini bermuara akhirnya di Telaga Punggur. Walaupun sebetulnya aturannya itu hanya residu yang harus ke TPA, tapi kita di Kota Batam ini hampir seluruh sampahnya bermuara di sini. Jadi sampah ini kita angkut dari sumber timbulan sampah. Timbulan sampah itu dari rumah tangga, kemudian ada dari perusahaan-perusahaan, dari TPS-TPS. Dua mengangkutnya. Kalau tugas Dinas Lingkungan Hidup ini mengangkut dari TPS ke TPA. Ya, ada beberapa TPS bin kontainer kita diangkut ke TPA. Kemudian ada juga beberapa perumahan, dari perumahan langsung ke TPA. Tetapi sebagian besar dari perumahan itu diangkut oleh armada kecamatan ke TPS. Jadi kita nanti melanjutkan TPS ke TPA. Berapa ton satu hari Pak? Wah, sampah? banyak Pak. Jadi kalau sekarang ini rata-rata hampir 900 ton, 850 sampai 900 ton per hari. Per hari? Per hari. Yang diangkut dengan armada kita itu lebih kurang 134 armada. Kompaktor, kemudian ada dump truck, ada amrol. Ya. Nah, yang banyak. itu setiap dua kali seminggu ke perumahan-perumahan mengumpulkan sampah dan dibawa ke sini. Gitu. Ya. Kemudian Pak Herman, ini kan TPA ini sudah dibangun di sejak tahun 1997 ya Pak? Ya. Nah setahu saya itu yang namanya TPA usia itu maksimal 30 tahun Pak. Ya. Berarti harus ada tempat lain untuk menampung sampah sebenarnya Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau usia TPA itu Pak Sokrates tidak harus 30 tahun. Bisa lebih. Ya. Tergantung dari jumlah sampah yang masuk dengan luasan TPA yang kita miliki. Iya. Nah, TPA kita ini kan 46,8 hektar. Betul. Cukup luas. Iya. Bahkan di Indonesia ini termasuk yang cukup luas dibandingkan daerah-daerah lain, gitu kan. Tetapi sampah kita juga besar. Nah, inilah yang membuat umur TPA ini menjadi pendek. Nah, kalau perhitungan kita kemarin, ini TPA kita lebih kurang ya hampir 7 sampai 8 tahun lagi sudah penuh. Oke. Penuh dalam arti kata, bukan 46 hektar itu penuh semua sampah, tidak. Tetapi karena TPA itu ada zona-zonanya. Zona aktif pembuangan, kemudian ada zona penyangga, kemudian ada juga
zona satu lagi itu zona saya lupa itu. Jadi ada 3 zona dia. Tidak semuanya. Yang aktif yang di atas itu sudah separuh sudah kita gunakan. Bagaimana ngelola lingkungan di sini, Pak? Sampah itu diapakan gitu? Ya, jadi nanti kita bisa lihat sampah itu masuk ke sini, ya. Kemudian beberapa kendaraan atau truk kita itu ada yang membongkar di sini, ada yang di PDU, lalu dipilah dulu. Iya, iya. Dipilah dulu, mana yang bisa kita pilah, seperti plastik kita jadikan papan. Oh bisa dibikin papan, Ini Pak? seperti papan ini, Pak. Oh. Nah, ini. Ini dari plastik, Pak? Ini dari plastik. Hasil karya di sini? Ya, nah ini. Ini papan, Pak. Plastiknya ini. Nah, ini kan plastik yang sudah nggak dipakai lagi, ini kita masukkan ke alatnya, jadi papan begini, jadi kayu begini. Nah, kita rencananya akan bikin musola nanti ini. Dari ini? Dari ini. Ini kita udah siapkan juga lahannya di sini. Nah, ini dari Berapa persen sampah plastik ini, Pak, yang masuk setiap hari ke TPA? Jadi sebetulnya kalau persentasinya memang kita tidak pernah menghitung secara pasti. Iya, iya. Tapi kalau kita lihat, itu paling tidak 30% itu plastik. Plastiknya. Sebetulnya yang berat itu sampah organik. Plastik ini banyak tapi ringan. Iya, iya, iya. Jadi secara volume dia enggak banyak. Tetapi kalau secara satuan dia wah ini rame. Banyak dia kayak gitu, Pak. Selain itu musola untuk apa nih, Pak? Papan dari plastik ini nanti? Nanti papan ini, Pak, kita sudah bisa bikin gitar. Kita sudah ada gitar, kebetulan gitarnya saya nggak bawa. Kemudian Dari ada, sampah? Dari sampah. Itu coba apa itu? Topeng-topeng itu. Itu tuh. Nah, itu Menarik. yang di sana itu. Topeng. Nah, nanti macam-macam kita buat nih. Ini sejak kapan dirintis ini, Pak? Plastik dari sampah ini, Pak? Sini. Jadi, Oh. Pak Sokrates, ini awal tahun 2022, kebetulan Iya. kita dapat dibantu, dipinjamkan alat ya dari salah satu rekan kita yang mengolah plastik. Nah, Iya. memang kita belum informasikan kepada publik karena kita berikan contoh dulu, kita siapkan dulu nanti Iya, ini iya. sudah jadi musola. Baru kita sampaikan karena Iya. kan kata orang lebih baik banyak bekerja daripada banyak bicara. Betul. Daripada ngomong-ngomong nanti nggak Iya. jadi. Nah, ini juga, Pak, ya? nih. Ini contoh yang kita siapkan ini. Nah, ini nanti akan jadi seperti ini. Ini Iya. bisa jadi souvenir, Iya, Pak? iya. Pemanfaatannya seperti ini. Kalau satu ini bisa menghabiskan 15 kg plastik nih. Satu ini. Satu balok ini? Balok ini. Ini 16 kg Oh, sudah plastik. dihitung, Pak, ya? Bapak bayang yang plastik sebanyak itu, nanti jadi seperti ini. Iya. Oke. Yang kita anukan. Nah, tapi Luar memang biasa kita ini, Pak baru- Herman. Kita baru tahun ini. Iya. Ini mesinnya mesin dalang. Dapat ide dari mana nih, Pak? Ini dulu ada teman kita, kebetulan nanti juga hadir di sini, ya. Kebetulan kita kenal. Waktu itu dia mempromosikan mesinnya ke kita. Saya bilang kasih bukti dulu. Karena ini mesin ini mahal, 450 juta, kita nggak ada uang. Jadi saya bilang, bisa nggak kita kerjasama dibantu dulu? Alhamdulillah dibantu, Pak. Pak Herman, tapi baru-baru ini ada perusahaan investor yang masuk ke Ya. Panbil, Ya. kawasan industri Panbil, itu memproduksi dari limbah plastik menjadi mesin kopi. Ya, molding, ya. Kenapa mereka nggak ngambil bahan baku dari kita, Pak? Nah, bukan tidak mengambil, kemarin kita sudah coba komunikasi, Pak. Oh. Jadi PTWIK, Ya. PTWIK Free DC, Ah. kita kemarin juga hadir dengan Pak Luhut. Kita sedang menjajah komunikasi juga dengan beliau, nanti sampah-sampah dari TPA ini, tetapi hanya sampah yang terpilah. Sampah yang terpilah nanti diolah menjadi mesin kopi, ya. Nah, karena di sini banyak pemulung, Pak. Ya, berapa banyak, Pak, pemulung di sini? Di dalam catatan kita ada 700 sampai 800 orang pemulung di lokasi TPA aja? ini yang terdata. Karena pernah kita data tahun 2018 itu kota salah 700 sampai 800 pemulung yang aktif separuhnya. Mereka tinggal di sini, Pak. Mereka kerja di sini tapi ada tinggal di mana-mana. Ada juga yang di sini Ya. gitu. Jadi pemulungnya ada dua juga. Ada pemulung musiman, ada pemulung yang kerja tetap. Apa maksudnya itu, Pak? Nah, yang musiman ini itu dari pulau. Jadi kalau mereka tidak bisa cari ikan, mereka di sini jadi pemulung. Luar biasa. Sama juga nggak ada orang ada tinggal di Batu Haji, Iya, ya. iya. Kalau mereka misalnya lagi tidak ada job, ya mereka mulungnya di sini. Tapi ada memang yang tetap di sini. Artinya mereka
bertempat tinggal di seputaran TPA ini, Iya, lalu iya. mereka tiap hari memulung. Jadi ada 2 juga. Jadi kalau kita total semua adalah sekitar 800-an ada. Wah, luar biasa ya Pak. Cukup. Artinya nilai ekonominya juga besar di, Ya. di TPA ini gitu. Karena sampah yang keluar saja setiap hari itu kalau saya tidak salah mau 5 ton, 7 ton. Sampah plastik yang keluar dari TPA ini itu mau 7 ton. Itu maksudnya keluar Pak, dijual Pak? Dijual lagi? Yang dari pemulung itu, Pak. Oh gitu. Jadi pemulung ngambil sampah, nanti pengepul-pengepul itu ambil ke sini itu 7 ton itu. Per hari. Itu sampah plastik saja. Itu dibawa kemana Pak? Yang... Nah, inilah dari dibawa ke perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan plastik yang ada di luar TPA ini. Iya, iya, iya. iya. Nah, walaupun memang tidak cukup banyak ya. Kalau dibandingkan sampah yang masuk 870 ton, yang keluar hanya 7 ton. Itu kan baru berapa persen. Iya, iya. Padahal target kita banyak tuh. Pak Herman, tahun 2005 kita pernah dikejutkan oleh penilaian yang membuat kita sebagai warga Batam tuh malu Ya. bahwa Batam itu adalah kota terkotor di Indonesia. Nah, tapi kita juga tidak sering mendapatkan yang namanya Piala Adipura. Ya. Bagaimana Pak? Salah satu penilaian itu kan di TPA ini. Ya. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Ya, jadi dulu salah satu yang menjadi faktor penilai atau penentu terbesar itu adalah TPA. Ya. Nah, kebetulan TPA kita ini sampai hari ini kita belum menggunakan teknologi. Ya, inilah baru yang kita gunakan Baru ini. dimulai ya? Baru kita mulai. Ya, ya, ya. Nah, penilaian itulah yang kadang-kadang membuat nilai kita selalu di bawah. Oh. Ya, teknologi kenapa? Karena dulu mungkin Pak Sokrates tahu pernah ada dulu perusahaan yang ingin berinvestasi di sini. Ya, betul. Nah, Ya kan? Memanfaatkan sampah. Memanfaatkan ya. sampah, mengolah sampah. Ya, ya, ya. Tapi waktu itu perusahaan kan minta tipping fee. Oh. Seperti subsidi kepada pemerintah. Ya, ya, ya. Subsidi dari pemerintah untuk membantu Berarti perusahaannya nggak punya modal dong Pak? Bukan tidak punya modal. Jadi modalnya ada, tetapi mungkin dalam mengelola sampah ini kan tidak mendapatkan untung seperti Ya, ya. yang bahan baku yang lain kan. Karena apa? Sampah ini kan tidak bicara profit saja, tapi bicara benefit, artinya manfaat, gitu loh. Nah, ketika itu mengeluarkan tipping fee sekian ratus ribu per ton, nah kita kan tidak punya payung hukumnya. Ya, ya, ya. Nah, akhirnya gagal. Ya, ya. Sampai hari ini belum dapat kita nih. Oke, saudara, menarik sekali bicara tentang sampah ini yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Batam. Kita akan lihat lagi apa yang ada di lokasi ini, bagaimana sampah ini dikelola dan apa ide-ide Pak Herman Rozi untuk ke depan supaya Batam secara lingkungan, secara kebersihan tertata lebih baik. Ikuti terus Sokrates Talk. Saudara, saya bersama Pak Herman Rozi di Pusat Daur Ulang Punggur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita akan lihat apa saja yang ada di sini, dan ini baru saja dibikin ya Pak Herman, Ya. Sebagai pusat daur ulang. Malah diceritakan? belum diresmikan, Mas. Ya, tapi tidak apa-apa ya Pak, Ya. kita informasikan ke masyarakat apa yang Bapak lakukan. Apa aja Pak yang didaur ulang sini? Ya, jadi kalau pusat daur ulang ini Pak, ini kemarin kita sudah uji coba ya, Ya. dimulai nanti uji coba Pak untuk melaksanakan kegiatan daur ulang ini. Jadi sampah itu nanti dimulai dari sini nih. Oh, dari sini dimasukkan ya Di Pak? sini dimasukkan sampah, ya. Nanti airnya akan bergetar, ya. Nanti terpilah dia. Sampah masuk ke sini, conveyor, terus ke sana, ya. Nah, di sana terpilah. Nanti ada anggota kita yang akan memilah ini. Iya, iya, iya. Sampah plastik sama plastik Manual. manual. Oh. Nanti pekerjaannya itu ada. Ini yang baju-baju hijau ini pekerjaannya. Nah, ini kemudian sampah yang plastik tadi, yang seperti itu kita press di sini. Ini adalah pressnya. Oh, untuk jadikan? Dijadikan lebih, kan kalau Padat tidak gitu di press tidak padat, Ya, ya, kan ya. banyak makan tempat. Oke. Nah, nanti di press. Nah, Ini alat pressnya ya Ini Pak? alat pressnya. Ini bantuan 2022 nih. Kita belum resmikan, Ah, baru kita uji coba saja. ya. Mungkin nanti kita bersamaan nanti dengan
pembangunan musola itu. Oh iya iya. Iya. Ya, jadi musola jadi dari mesin dalang, PDU-nya jalan, ya kita baru trial and error saja. Nah, jadi supaya nampak kegiatannya sama-sama lah. Iya, iya. Gitu. Pak, ini mesin dari mana, Pak? Ini bantuan dari dana alokasi khusus dari Kementerian Pusat. Khusus untuk Batam. Khusus untuk Batam. Kita dibantu nih konveyor berapa biji, kemudian mesin pres 2, itu ada juga mesin pemilah sama mesin untuk pencacah. Ada dibantu. Kemudian untuk kantor juga di atas dibantu. Nah, ini kantornya nanti di atas. Jadi ini Kapan resmikan ini, Pak? kita rencananya kemarin kan sesegera mungkin. Tapi kita nanti tunggu musola selesai dulu lah. Paling tidak mungkin sebelum setelah lebaran ya. Setelah lebaran kita kejar. Pusat daur ulang ya, Pak? Iya, kita maunya kan nanti ketika kita meresmikan sudah ada hasil nyatanya. Selain plastik apa aja, Pak, yang daur ulang sini, Pak? Yang nanti di Platilah itu? Kalau sementara masih plastik, Pak. Plastik itu plastik kan ya nih. Ada kardus, ya. Oh, kardus juga ya? Nah, kardus juga. Jadi di press gitu, jadi padat gitu, Dipres, Pak? ya. Dipres, nanti di ini. Ini ya, Pak? Nah, plastik ini yang kita jadikan apa tadi bisa papan. Oh. Jadi kalau kita tidak jual, Dari sini bisa juga bawa ke sana? iya. Jadi nanti fungsinya di sini memilah, yang bisa kita jual kita jual. Iya, Contoh ini akan kita jual nih. Iya, iya. Ini kita jual. Nah, ini kan ada plastik-plastik ini yang tidak laku, yang tidak diambil oleh perusahaan. Nah, ini yang kita jadikan papan. Oh, bisa ya, Pak? Yang tadi. Iya, iya, iya. Nah, papan, balok. Nah, itu rencana kita nanti jadikan musola. Jadi sudah ada bukti nyatanya baru kita Ya. informasikan. Dan mudah-mudahan setelah itu bisa keluar ya, Pak? Ya? Bisa keluar, insya Allah. Iya, iya. Pak Herman, saya ingin tahu, Pak, di beberapa kota itu kebijakan pemerintah daerahnya itu adalah mengurangi plastik. Ya, Bagaimana dengan Batam? Batam ini sejak tahun 2019 kita sudah ada surat edaran wali kota Oh. kepada seluruh masyarakat, RT, RW, pelaku usaha untuk mengurangi dan penggunaan plastik, termasuk mengurangi penggunaan kantong plastik ini. Ya. Himbauan, Betul. ya surat edaran tahun 2019 bulan Oktober saya lupa tanggalnya, tapi sudah ada. Iya. Nah, tapi memang menjadi masalah bagi kita ini kan kebiasaan. Bahkan saya dengan Ibu Wakil Gubernur, Ibu Marlin, juga sebagai ketua bank sampah kita itu, Iya, iya. kita malah ke pasar Botania, pasar SP Plaza, kita menyerahkan kantong kertas sama kantong dari kain, Pengganti plastik. pengganti plastik. Nah, tapi itu belum menjadi kebiasaan. Hari itu pakai itu, Pak. Tapi besoknya udah ganti lagi plastik. Ini kebiasaan yang Ya. belum Malah di ada. beberapa kota, Pak, sudah dijelaskan termasuk penggunaan styrofoam, Pak, Ya, untuk ya. kemasan makan, karena itu bisa menyebabkan kanker. Betul, betul. Nah, itu juga kita sudah, makanya di edaran 2019 itu sudah ada semua, Pak. Nah, tinggal kita harus gencar menyampaikan pada masyarakat sosialisasi bagaimana paling tidak kita menjaga lingkungan ini, ya mengurangi plastik ini, Pak. Ya. Pak Herman, salah satu risiko di TPA di mana-mana termasuk di Punggur adalah jumlah volume sampah yang terus Ya. bertambah, kemudian kadang-kadang juga longsor, kemudian gas metana. Seperti apa kita yang Bapak alami di TPA Jadi Punggur? saya 2017, Pak, 2 minggu setelah menjadi kepala dinas tuh kebakaran sampah. Iya, Itu kebakaran. iya. Jadi selama saya jadi kepala dinas ini kebakaran sudah 3 kali nggak selesai. Iya, iya. Itu penyebabnya apa, Pak? Nah, pertama kalau musim panas, Hah? gas metan itu kan mudah tersulut api. Oh, Jadi kalau ada pemulung atau siapa saja yang buang puntung rokok, itu seperti dikasih minyak deh itu, langsung nyebar. oh gitu ya, Pak. Ditambah lagi dengan angin, nanti Iya, ada iya. spot-spot. Jadi diterbangkan angin ke sini, spot sampah kita kan Iya, luas. iya, iya. Nah, ini yang bikin susah itu. Nah, sebetulnya ketika terjadi kebakaran itu, ya bisa cepat kita selesaikan sebetulnya dengan memblokir. Iya, iya. Nah, tapi untuk Bapak ketahui, kita cuma punya alatnya cuma satu, beko kita cuma satu. Ya kan? TPA yang seluas ini, bekonya cuma satu. Jadi itu yang membuat kita lambat. Kalau karyawan berapa banyak, Pak? Kalau untuk di TPA sekitar 50-an orang ada. Jadi ada, Kalau Bapak Ibu ini yang akan nanti mengelola ini di, Ya. di luar itu, termasuk? termasuk itu. Oh, termasuk. Jadi di sini ada security, Iya, iya. kemudian ada tukang timbang, ada yang daur ulang. Iya. Tapi bajunya, seragamnya bagus, Pak. Baju ini untuk daur ulang nih ya. Iya. Tugas daur ulang ini. Iya, iya, iya. Nah, Oke. ini mereka di sini. Kemudian longsor 2 kali. Tapi alhamdulillah
ini sudah hampir 3 tahun, kita nggak berharap ya. Sudah hampir 3 tahun sudah tidak ada kejadian. Iya, iya. Nah, terakhir dulu 2019 kalau saya tidak salah terakhir. Kalau peluang TPA ini Pak menjadikan misalnya seperti pengolahan pupuk, kompos, pupuk cair, itu seperti apa Pak? Jadi gini Pak, berdasarkan kajian kita dengan Lembaga Manajemen Aset Negara, kemudian beberapa kajian yang dibuat oleh perusahaan, sangat memungkinkan itu, sangat artinya punya manfaat dan punya nilai ekonomi. Iya, iya, iya. Untuk composting, kemudian dijadikan dia briket, ya, pengganti batu bara. Betul. Dengan FDR-nya. Iya. Kemudian gas metannya bisa dijadikan metanol, Iya. ya. Dan plastik bisa kita olah menjadi bernilai ekonomis juga. Iya. Nah, tapi memang ada satu lagi Pak, saya lupa, itu waste to energy. Iya, Artinya jaringan listrik. Iya. betul. Nah, Pembangkit listrik tenaga sampah gitu ya, PLTSA, Ya, ya. pembangkit listrik tenaga sampah. Itu kan sudah ada di Surabaya, sudah ada. Iya. Nah, kita dalam rangka mencari investor sampai hari ini belum dapat nih. Ada beberapa perusahaan yang sudah mengajukan ke kita untuk mengolah menjadi listrik. Tetapi nilai keekonomian mereka ya belum bisa mereka hitung tanpa ada bantuan atau subsidi dari pemerintah berupa tebing pi tadi. Tapi ngomong-ngomong kan PLN ini kan swasta Pak. Kenapa mereka nggak berani invest di sini Pak? Iya. PLN Bright Batam ini kan Betul. mereka swasta. Satu-satunya perusahaan listrik swasta. Jadi ada peraturan perpres ya, perpres waktu itu ada berapa 12 kabupaten kota diberikan kewenangan untuk memberikan tebing pi. Iya, Batam iya. nggak termasuk. Oh. Jadi kita mengeluarkan uang untuk tebing pi itu ya nggak bisa, harus ada perda, harus ada aturan yang lain, kan gitu. Dan birokrasinya panjang. Birokrasinya panjang. Kenapa PLN? Nah, PLN kita ini kan swasta. Iya. Tentu mereka lebih mencari komoditas yang bersaing. Karena PLTSA ini biayanya cukup tinggi. Artinya operasionalnya. Iya, iya. Jadi untuk menghasilkan 1 megawatt mereka butuh biaya yang cukup tinggi. Berbeda dengan batu bara. Betul, betul. Nah, batu bara lebih murah. Nah, seperti misalnya ada beberapa perusahaan di sekitar TPA ini itu lebih murah. Nah, yang namanya swasta tentu mencari harga yang lebih murah kan, supaya untung mereka, gap untung mereka lebih tinggi. Nah, inilah. Oke. Saudara, sebelum kita melihat lebih jauh lokasi TPA Puger ini dan kita ingin mendengarkan ide-ide dari Pak Herman Rozi bagaimana sebaiknya pengelolaan lingkungan dan kebersihan di Batam, ikuti terus Stokates Talk. Ini sampah-sampah nih. Nah, ini sampah yang setiap hari masuk ke TPA. Nah, saudara, inilah di TPA Telaga Punggur, tempat tumpukan sampah yang berasal dari rumah Anda di seluruh penjuru Kota Batam. Anda bisa lihat sendiri, saya bersama Pak Herman Rozi, tumpukan sampah yang diangkut dari berbagai lokasi dengan ratusan truk dan kemudian ditimbun di sini dan kemudian diolah. Dan ternyata nilai ekonominya juga cukup menarik. Seperti tadi ada bisa dibikin papan, bisa didaur ulang dan bisa pembuatan pupuk untuk dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Pak Herman, bisa disampaikan Pak, ini berapa banyak yang masuk setiap hari? Nah, ini yang tadi saya sampaikan Pak, ini sampah ini masuk setiap hari yang lebih kurang 900 ton itu, 850 sampai 900 ton. Nah, ini kendaraan kita bawa ini. Iya, iya. Dan sampah di sini ini dimanfaatkan oleh pemulung. Jadi pemulung kita inilah sebenarnya walaupun mereka pemulung ya ikut berjasa juga untuk TPA kita ini. Karena dari mereka ini sampai 7 ton satu hari keluar sampah itu
plastik-plastik yang mereka kumpulkan. Nah itu yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan plastik yang mereka olah lagi nanti menjadi kantong, kemudian menjadi benda-benda lainnya itu. Yang didaur ulang ya Pak? Didaur ulang. Terus ini maksudnya apa Pak Herman yang kemudian ditimbun dengan tanah itu supaya apa gitu? Ya, Ini bikin jalan lagi atau seperti apa Pak? jadi pengolahan kita masih seperti inilah Pak. Ini namanya landfill, sanitary landfill. Jadi nanti sampah ini sudah kita ratakan, ya, supaya mengurangi bau, kemudian supaya bisa terurai. Ini kita tutup dengan tanah. Oh, itu tujuannya itu Pak? Ya, Ya. jadi nanti dilapis kayak kue lapis dia itu. Sampai tinggi ini tingginya sudah hampir 50 meter Pak. Dari bawah. awal, Ya, dari awal. Nah ini jadi nanti ini sudah kita timbun rata lagi, nanti sampah buang lagi di atasnya. Nanti udah penuh lagi, kita ratakan lagi. Nah, seperti Itu itu. terus. Ya. Nah, cobalah bayangkan kalau masyarakat Batam ini nanti ya masih kurang kesadarannya seperti inilah. Mau dikemanakan Batam ini? Ya kan? Sampah seperti ini. Dan ini ya masalah kita semua. Apa saran Bapak buat masyarakat Batam supaya mereka lebih baik mengelola sampah? Ya. Tidak ada manusia ini yang hidup bisa tanpa sampah. Pasti ada sampah. Tapi kan kita harus bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari rumah, Pak. Jadi kami ini sebetulnya sudah berjalan hampir di seluruh kelurahan menghimbau masyarakat supaya bijak mengelola sampah. Bijaknya seperti apa? Dari rumah sudah dipilah. Oh, di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga sudah dipilah. Jadi plastik-plastik ini dipisahkan. Terus? Jangan lagi disatukan dengan sampah-sampah organik. Nah, lalu plastik-plastik itu nanti setelah dipisah, ya kan? Boleh mereka jual sendiri, boleh. Atau kalaupun mereka tidak menjual, berikan kepada petugas kami akan pisahkan. Nah, kalau sudah terpisah, tinggal sampah organik saja, ini akan cepat terurai dia. Akan cepat mengendap ke bawah dan terurai. Tapi kalau Masalahnya masih- Pak Herman, di dalam masyarakat kita itu sering sampah itu selain tidak dipisah-pisah seperti itu, mungkin Bapak perlu sampaikan ke RT RW Pak supaya di komplek-komplek perumahan itu ada 3 tempat jadi sampah plastik, Ya. seperti apa Pak mestinya gitu? Iya, itulah yang saya bilang tadi, kita ada sosialisasi nih. Saya dengan Ibu Wakil Gubernur itu, dengan Ibu Marlin, kebetulan beliau kan sebagai pembina bank sampah kita. Kita sudah keliling, Pak. Iya. Berapa Menyampaikan- banyak bank sampah kita Pak? Bank sampah kita hampir 250-an, Pak, Di seluruh Batam? di seluruh Batam. Idealnya berapa banyak? Kalau idealnya memang tidak ada angka ideal, tapi Oke. sebanyak-banyaknya. Oke. Karena apa? Karena kan kalau kita hitung secara ininya, ketentuannya, satu orang itu, satu jiwa itu menghasilkan sampah 0,7 kg per hari. Oh, itu hitungan teorinya Pak? Teorinya. Oke, iya. Berdasarkan perpresnya Iya, begitu, iya. Perpres 97. Jadi Batam ini 1.300.000 penduduknya. Kalilah 0,7. Berarti kan hampir 1.000 ton Per lebih hari. per hari. Nah, kalaulah hampir 1.000 ton, plastiknya berapa? Kan kita yang tahu. Iya. Nah, seyogianya setiap perumahan itu dia punya bank sampah. Iya. Seyogianya. Jadi kalaupun dia dalam perumahan yang kecil, ya kecil bank sampahnya. Betul. Karena sebelumnya tujuan bank sampah itu kan perilaku, Pak. Kalau untung berapa sih untungnya? Iya. Tapi perilaku. Bagaimana keuntungannya itu nanti benefit ya, manfaatnya untuk lingkungan kan itu. Coba Bapak lihat ini. Sampah sebanyak ini coba. Dan ini kalau masih bisa dipilah dari rumah, ini banyak Pak nilainya nih. Iya. Bapak bayangkan berapa rupiah yang berserakan di sini. Pak Herman, saya ingin tahu Pak, ini kan ada 700 pemulung. Ya. Mereka nggak apa-apa Pak terhadap kesehatannya, ada pengaruh Pak terhadap karena berhari-hari mereka bergaul dengan sampah. Iya, jadi memang sama seperti saya, Pak. Nah, kita lah ya. Awal-awal tentu pasti ada dampaknya, pasti ada. Iya. Tapi mereka lihat pakai masker dan yang lain-lain ya. Iya. Tapi lama-lama menjadi, saya nggak tahu apa mereka sudah Imun ya? Ya, imun ya, sudah resisten kali ya. Iya. Saya juga awal-awal kan begitu, tapi sekarang udah biasa aja tuh bawa sampah tuh. Iya. Tapi bagaimana perhatian misalnya kayak organisasi sosial LSM terhadap para pemulung ini Pak? Misalnya apakah mereka dilengkapi dengan masker yang supaya lebih baik? Ada nggak selama ini perhatian? Jadi selama saya menjadi kepala dinas ini Pak Sokrates, ada beberapa perusahaan sebetulnya. Kalau LSM nggak ada, tapi beberapa perusahaan ya setahu saya memberikan bantuan kepada pemulung. Nah, kita salurkan masker, kemudian sembako gitu, dan beberapa inilah ya. Ada bantuan ada.
Cuman ya itu tadi, kadang-kadang karena sudah biasa mereka kan lebih. Ya. Oh ini kompaktor ya Pak? Ini kompaktor. Oke. Nah makanya saya meminta masyarakat Batuan ini Pak Sokrates, kenapa? Coba lihat, kita punya alat cuma satu loh. Itu Pak yang Cuma satu alat loh kita punya. untuk meratakan. Iya. Sampah 870 gram. Idealnya Bapak perlu berapa itu? Untuk Idealnya lokasi paling seluruh? tidak kita butuh 3 sampai 4. Gitu kan. Tapi kan alangkah baiknya kalau sampah ini tidak ada, dimulai dari rumah sudah hilang. Iya. Bahkan alat pun kita tidak butuh. Tapi kalau sampahnya makin banyak ya kita biayanya makin besar. Ya. Biaya makin besar. Pak Herman, saya yakin Bapak sudah berkali-kali menyampaikan himbauan, kemudian bagaimana Batam ini lebih bersih, lebih baik lingkungannya. Nah, mungkin jangan bosan Pak. Ya. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Setelah saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri tumpukan sampah di sini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Batam? Ya. Jadi saya sangat berharap ya daripada masyarakat, yang pertama saya sampaikan tadi, kita harus bijak mengelola sampah dari rumah. Oke, satu bijak Harus mengelola dari sampah. rumah. Oke, ya. Ya, bijak mengelola itu memilah sampah. Kemudian jangan lagi mengurangi penggunaan sampah-sampah ataupun tempat-tempat wadah seperti plastik itu tadi. Nah, itu cara bijak untuk mengurangi sampah. Kemudian yang kedua, ini perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat bagaimana mereka memanfaatkan sampah itu. Ya, setelah mereka pilah lalu dimanfaatkan. Banyak Pak manfaat sampah itu. Sampah organik itu bisa jadi kompos loh. Betul. Sampahnya bisa jadi kompos. Kemudian kalau bekas buah-buah segala macam itu bisa jadi enzim, ekoenzim namanya. Nah, saya mohon mungkin dimulai dari rumah tadi bisa kita manfaatkan untuk lingkungan sendiri. Iya. Jangan Dari RT RW gitu ya Pak. Iya. Kemudian berusahalah membiasakan diri untuk susah. Susahnya begini, kita kan selalu mau gampang. Setiap ke pasar tidak bawa apa-apa, lalu kantong ambil banyak, beli cabai 1 on pakai kantong. Beli bawang 1 on pakai kantong. Belanjanya sekilo, kantongnya 10. Kita nggak mau susah, Pak. Padahal kita dulu waktu kecil diajak ke orang tua, kita bawa keranjang tuh. Kan itu juga salah satu menghemat atau menjaga lingkungan. Nah, saya mengharapkan ya, kita tahu Batam metropolitan is oke. Batam orangnya modern is oke. Tapi kan untuk lingkungan ini kan butuh sedikit pengorbanan. Apa itu tadi? Bawalah kan tempat belanja itu dari rumah. Nah, Ada lagi kebiasaan masyarakat Pak untuk mau gampangnya. Kadang-kadang dia di rumah tuh tak sediakan tong sampah, dia main buang aja pinggir jalan. Itu gimana itu? Nah, jadi itu juga saya sudah 2 hari ini Pak Sokrates. Kebetulan kita kan mau menghabiskan TPS liar di pinggir jalan. Sudah 2 hari ini menangkap beberapa orang yang buang sampah di pinggir jalan. Padahal di situ ada tulisannya, dilarang membuang sampah. Di situlah dia buang sampah. Nah ini saya bilang, aduh, apakah mereka tidak membaca atau mereka tidak bisa baca? Ya kan beda tuh. Tidak membaca mungkin nggak kelihatan. Ya kan tidak bisa baca mungkin buta huruf. Dia seolah-olah dilawan Pak, dilawan buang sampah, malah buang sampah. Di situ dia buang sampah. Nah ini enggak tahu juga tipenya seperti apa itu ya. Nah makanya kita berharap itu kepada masyarakat. Untuk masyarakat ya bijak mengolah sampah di rumah. Supaya ya tidak ada lagi nanti gunung-gunung sampah seperti ini. Dan Pak Herman sudah memulai dengan ada pusat daur ulang, Ya. mengelola plastik menjadi papan untuk bisa dimanfaatkan. Ya. Oke. Jadi ini kalau tidak menggunakan teknologi, karena sampah kita ini yang Pak Sokrates bilang tadi dari tahun 97 sampai sekarang kita hanya melakukan penimbunan seperti ini, landfill, itu hampir 7 juta ton lebih, Pak. Ini sampah yang kita injak sekarang ini, ini hampir sudah lebih dari 7 juta ton. Jadi butuh teknologi memang. Butuh teknologi. Nah, kita ini ya teknologi itu mahal. Betul. Teknologi itu mahal. Oke, saudara, begitulah obrolan saya dengan Pak Herman Rozi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Batam. Dan percayalah, tidak mungkin Pak Herman Rozi sendiri dan stafnya di dinas ini mengatasi seluruh masalah kebersihan dan lingkungan di Kota Batam. Pasti perlu partisipasi dan keterlibatan Anda sebagai warga Batam yang cinta kebersihan dan lingkungan yang nyaman. Ikuti terus Sokrates Talk dan Pak Herman Rozi, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Tetap bekerja Pak, Siap. supaya Batam lebih baik. Siap. Terima kasih Pak. Mohon juga dukungannya, sampaikan juga terus kepada masyarakat
bijaklah mengelola sampah dari rumah. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih. Kerajaan aku masuk YouTube dong. Nah, endorse nanti. Maksudnya gini kita. Jadi enak nanti bukanya.